Eh, lu pernah nggak sih lagi scroll-scroll aplikasi e-commerce, mata udah 50% merem karena udah jam 1 malam, tiba-tiba ada notifikasi. Tinggal 3 kali klik, barang impian lu langsung di tangan. Bayar bulan depan. Nah, itu dia, si Pay Later. Pay Later itu bro, atau sis, kayak mie instan. Nikmat banget pas lagi lapar, lagi pengen. Cepet, gampang, nggak perlu repot masak. Rasanya tuh, wah, langsung puas. Tapi coba deh lihat bungkusnya, komposisinya, kalorinya. Kita mah bodo amat, yang penting enak. Nah, pay later juga gitu. Enak di depan, instant gratification. Barang dating, dopamin keluar. Tapi, begitu tagihan datang bulan depan, itu kayak kita disuruh makan mie instan mentah sama bungkus-bungkusnya. Sakit, nyesel, kepala langsung pusing. Padahal, kita sendiri yang request menu itu. Lucu ya, kita nyiptain masalah kita sendiri cuma buat senang sesaat. Nah, makanya, kita harus ngobrolin ini. Logika di atas emosi. Pay later itu bukan setan, dia cuma alat. Kita yang megal palu kok. Selamat datang di Logika Tenang, tempat kita bongkar mental block dan filosofi hidup tanpa drama. Logika di atas emosi, tenang dalam setiap keputusan. Hari ini, kita mau ngopi sambil bahas si Pay Later, sebuah inovasi finansial yang, secara jujur, kayak pedang bermata dua. Satu sisi, dia kasih kemudahan akses. Sisi lain, dia jadi jebakan mental buat kita yang gampang kalap. Kenapa pay later feel-nya bahaya banget? Karena dia main di celah psikologi kita. Dia kaburkan rasa sakit saat membayar. Beda sama bayar tunai, di mana lu langsung lihat duit lu berkurang. Pay later, pembayaran ditunda. Otak kita langsung mikir, duitnya masih ada, aman. Dan tahu nggak? Problem utamanya bukan di nominal utang lu. Problem utamanya ada di mindset lu saat berutang. Utang kecil kalau dibiasakan, itu kayak lumut. Awalnya cuma hijau-hijau tipis, lama-lama dia nutupin seluruh bangunan. Nah, di episode ini gue nggak mau ceramah. Gue mau kasih lu 3 jurus nyata yang udah terbukti secara psikologi dan finansial, buat lo yang udah terlanjur nyangkut atau yang pengen lebih waspada. Intinya, kita balikin kendali ke tangan lo. Siap? Ambil napas yang tenang. Kita mulai dari jurus pertama. Oke, jurus pertama. Ini yang paling nggak enak didengar tapi paling penting buat mental lo. Lo harus tahu seberapa sakitnya utang lo itu. Pay later itu licik. Dia nggak pernah nunjukin total bunga dan biaya di muka dalam satu angka besar. Mereka nunjukinnya per cicilan. Fee 2%, bunga 1,5%. Look small, right? Tugas lu sekarang, kalau utang lo udah numpuk, adalah hitung ulang totalnya. Jangan cuma lihat angka cicilan bulan ini. Lu harus hitung harga barang, plus total bunga, plus total denda keterlambatan, jika ada. Ambil notes atau buka spreadsheet. Lu bikin kolom, nama utang, sisa pokok, total bunga, dan biaya. Kenapa ini penting? Karena ini terapi kejut. Selama ini lo cuma kena sengatan listrik kecil-kecilan tiap bulan. Nah sekarang, gue mau lo lihat tegangan listrik totalnya. Lo lihat angka kotornya. Begitu lo lihat, misalnya lo utang 5 juta, tapi total yang lo harus bayar adalah 6,2 juta. Otak lo akan terpicu, emosi lo akan tergoncang. Itu bukan 5 juta lagi bro. Itu harga satu motor bekas yang lo korbankan cuma buat beli skincare atau gadget yang gak terlalu lo butuhin. Rasa sakit finansial ini, kalau dihitung secara sadar, akan jadi bensin buat lo berubah. Ini namanya pain point activation. Lo harus benci utang lo, dan kebencian itu harus didasari data. Jadi, step pertama, malam ini juga, jujur sama diri lo sendiri, tulis semua angkanya, jangan ada yang disembunyiin. Logika di atas emosi, ingat? Emosi bilang malas ngitung, logika bilang harus tahu musuh. Bagian 2, freeze akun 1-3 bulan. Membangun batasan mental.
Setelah lo tahu seberapa parah utang lo, jurus kedua ini tentang ngerehab diri. Kita harus kasih jeda. Freeze akun 1-3 bulan. Maksudnya freeze gimana? Lu nggak perlu hapus akun paylater lo, karena mungkin lu masih butuh emergency. Tapi lu harus hapus aplikasi dari HP lo, atau minimal logout dan simpen passwordnya di tempat yang butuh usaha buat diakses. Kenapa harus di-freeze? Karena paylater itu adiktif. Dia nungguin lu di beranda HP lo, cuma 1 tap jauhnya. Itu terlalu gampang. Logika lu nggak sempat mikir, tangan lu udah keburu take out. Kita mau bangun friction, gesekan. Kita mau bikin proses berutang itu jadi sulit. Kalau lu harus login lagi, ambil password default atau catatan, lu punya waktu 30 detik sampai 1 menit buat pause dan tanya diri lo, gue beneran butuh barang ini sekarang atau gue cuma pengen doang? Ini penting banget guys, filosofinya simpel. Kita nggak bisa jadi orang yang lebih baik kalau kita terus-terusan mengulang hal yang sama. Kita nggak bisa jadi bijak finansial kalau kita nggak praktek kebijaksanaan itu. Ada satu kutipan bagus dari filosof Yunani Aristoteles yang relevan banget di sini. Dia bilang, "We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit." Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan, atau dalam kasus kita, ketenangan finansial, bukanlah sebuah tindakan, tapi sebuah kebiasaan. Jadi, dengan freeze akun, lu lagi ngelatih kebiasaan baru. Kebiasaan menunda kepuasan. Lakukan ini 1-3 bulan. Lihat perubahannya. Sekarang jurus pamungkas. Jurus ketiga buat yang utangnya udah banyak, strategi debt snowball, bola salju utang. Ada 2 cara buat bayar utang yang numpuk. Debt avalanche yang bayar bunga tertinggi dulu, atau debt snowball yang bayar utang terkecil dulu. Secara matematis, avalanche lebih efisien, tapi kita nggak cuma ngomongin matematika di logika tenang, kita ngomongin psikologi. Strategi debt snowball ini diajarkan oleh Dave Ramsey, seorang guru keuangan. Idenya begini, lu tetap bayar minimum semua utang lu, tapi semua duit ekstra yang lu punya, lu fokusin buat lunasin utang paylater yang nominalnya paling kecil. Begitu utang terkecil itu lunas, boom! Lo dapetin kemenangan psikologis. Lo coret 1 nama dari daftar musuh lo. Rasa sukses ini yang penting. Uang yang tadinya lo pakai buat bayar cicilan utang terkecil, lo gelindingin buat bayar utang terbesar kedua. Begitu utang kedua lunas, uang dari cicilan utang pertama plus cicilan utang kedua, lo gelindingin ke utang ketiga. Mirip kayak bola salju yang makin lama makin gede. Kenapa ini berhasil? Karena ini ngasih quick win. Otak kita itu butuh reward. Kalau lo fokus ke utang bunga tertinggi, yang biasanya nominalnya paling gede, prosesnya lama. Lo gampang nyerah, lo gampang bilang bodo amat, balik ngutang aja deh. Debt snowball ini ngasih lo momentum. Dia ngasih lo bukti nyata setiap bulan bahwa lo bisa. Dan begitu utang pertama lo lunas, lo akan jadi lebih semangat, lebih yakin, dan logika tenang lo akan lebih kuat ngadepin godaan pay later. Oke guys, paylater itu enak di depan, sakit di belakang. Itu cuma siklus yang berputar. Tapi siklus itu cuma bisa berputar kalau kita nggak sadar. Kita udah bahas 3 hal. Pertama, hitung total sakitnya hutang lu. Kedua, freeze aplikasinya buat bangun friction mental. Ketiga, lunasi dari yang paling kecil buat bangun momentum psikologis. Pada akhirnya, paylater itu nggak jahat, dia cuma cermin dari kedewasaan emosional kita dalam menghadapi keinginan. Dia ngecek seberapa kuat logika di atas emosi lo. Ingat satu hal, semua utang, besar atau kecil, itu ngebatasin kebebasan lu. Lu nggak sepenuhnya merdeka kalau uang lu, waktu lu, dan energi lu sebagian besar udah dipatok buat bayar utang masa lalu. Ada satu quote yang gue suka banget, yang harus lu tanamkan di kepala lu. You must gain control over your money, or the lack of it will forever control you. Jangan biarin utang mengendalikan lu selamanya. Sekarang saatnya elu yang mengendalikan utang lu. Dan itu semua dimulai dengan satu keputusan kecil. Buat lu yang lagi berjuang, atau
Lu yang baru sadar kalau pay later ini udah kelewat batas, gue tantang lu. Ambil langkah pertama, freeze akun lu sekarang juga. Tulis di kolom komentar di bawah, freeze mode on. Itu jadi janji lu ke diri sendiri dan ke komunitas logika tenang ini. Kita support satu sama lain. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat, share ke temen lu yang perlu denger ini, dan subscribe Logika Tenang buat insight filosofis lainnya. Sampai ketemu di episode Logika Tenang berikutnya. Tetap tenang bro, tetap tenang sis. Ciao.